Sebelum Anda menonton, subscribe dulu bosku. Terima kasih. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang dulu. Betul enggak? Ini baca begitu nih. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita menjalankan ibadah puasa sudah memasuki hari yang ke-21 dan ada pula yang memasuki hari yang ke-22 Ramadan. Tentunya hikmah daripada bulan suci Ramadan yaitu untuk melatih kesabaran kita, sejauh mana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan puasa Ramadan ini. Tentunya larangan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa kita maupun sesuatu yang dapat menyia-nyiakan amal ibadah puasa kita selama 1 bulan. Yang lebih parahnya lagi, jika ada yang di antara kaum muslimin yang saat ini yang tidak terhalangi dengan uzur tetapi tidak melaksanakan ibadah puasa. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Begitu pula kepada segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Begitu pula generasi tabi'in, para alim ulama yang tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya senantiasa mengingatkan kita, mengajarkan kita, mendakwakan kita agar supaya menjadi umat yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati pemimpin kita, terlebih khusus senantiasa menjadi umat yang menjalankan syariat, bukan melabrak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Ramadan bukan hanya sebatas kita menahan lapar dan dahaga sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tetapi ada nilai-nilai yang sangat ujian yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang dimana di dalamnya terdapat limpahan keberkahan, dosa-dosa kita diampuni, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam limpahan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surga merindukan orang-orang yang senantiasa berpuasa. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan, ternyata bulan suci Ramadan juga adalah merupakan bulan yang sangat istimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat kejadian yang sangat spektakuler. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qadr,
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadr itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan ibadah pada malam Lailatul Qadr, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri aghfir lahu dzambi. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz turun ke langit bumi, kemudian diwahyukan kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun dan diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Namun tujuan salah satu turunnya Al-Quran tidak lain yaitu agar supaya kita umat manusia, khususnya umat Islam itu sendiri, menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, ya ayyuhalladzina amanu syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinat, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu. Minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Di akhir zaman ini manusia kian diliputi dengan keresahan, seolah-olah berada pada titik kulminasi dan puncaknya pada tingkat kegelisahan. Berbagai macam ramalan dan analisis tentang kehidupan manusia di akhir zaman sudah bermunculan. Malapetaka dan musibah seringkali terjadi di depan mata kita. Belum lagi ledakan penduduk, kurangnya stok makanan, polusi udara, pemanasan global, pertikaian antar bangsa yang tidak pernah ada habisnya, dan berbagai macam masalah polemik kehidupan manusia yang menyelimuti kehidupan umat manusia saat ini. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Dengan masalah-masalah yang muncul seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa betapa pentingnya kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup yang sebenar-benarnya yang mampu menjawab tantangan zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kaidah-kaidah dasar untuk menjawab semua persoalan kehidupan, betapapun ruwet dan sulitnya masalah yang kita hadapi, insya Allah akan bisa tuntas dengan Al-Quran. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi kita umat manusia. Dan itu bukan hanya sebatas isi dan kandungan. Kalau Al-Quran hanya sebatas isi dan kandungan, maka Al-Quran tidak perlu harus diturunkan sebanyak 114 surat. Para alim ulama mengatakan bahwa kalau Al-Quran itu tidak diturunkan secara lengkap, maka surah Al-Asr sudah cukup untuk menjawab persoalan umat manusia di muka bumi.
Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Kehidupan kita di dunia ini seperti kita berada di hutan belantara yang ditumbuhi pepohonan yang menjulang tinggi dan menghalangi dan mencegah sinar matahari untuk menembus tanah. Orientasi kehidupan kita pada saat itu kehilangan arah. Kita tidak tahu mana arah kiblat, mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Namun untuk mengetahui itu, apa yang harus kita perlukan? Tentunya yang perlu kita perlukan, yang sangat penting dan sangat dibutuhkan adalah peta atau kompas sebagai penunjuk arah. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Sebelum kehidupan umat manusia zaman kita sekarang ini sudah ada kehidupan zaman umat manusia sebelumnya. Dan itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa betapa pentingnya kita mendalami Al-Qur'anul Karim yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin jamaah rahimahullah. Setiap produk yang telah diciptakan oleh produsen yang meliputi memiliki undang-undang, kemudian dilengkapi dengan manual book. Apa tujuan daripada manual book? Yaitu petunjuk agar supaya konsumen tidak salah menggunakan produk yang telah diciptakan oleh produsen. Produsen ini punya hak kuasa dan dia lebih mengetahui tentang produk yang telah dia ciptakan. Namun jika kita tidak mengikuti petunjuk manual book yang telah diberikan kepada kita, maka disitulah kegagalan kita. Maka tentunya produk itu akan mengalami kerusakan. Begitu pula jamaah sekalian, karena kita ini adalah produk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdiri langit dan bumi. Tentunya Allah lah yang lebih tahu. Dan manual booknya kita adalah Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk pedoman kehidupan umat manusia di muka bumi. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa mewarnai kehidupan bangsa kita dengan Al-Quran, mewarnai kehidupan keluarga kita dengan Al-Quran, mewarnai kehidupan diri pribadi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa dituntun dengan Al-Quran sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan petunjuk pedoman bagi kita. Yang terutama, apakah kita benar-benar mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran atau tidak? Atau melainkan kita akan menimbulkan rasa kebencian terhadap Al-Quran, meminta Kementerian Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran, atau dengan cara kita untuk membakar Al-Quran untuk menuai kontroversial sehingga menimbulkan berbagai macam polemik. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Al-Quran ini adalah kitab yang sangat otentik. Tidak ada kepalsuan di dalamnya dan tidak perlu ada keraguan. Dan jika kita meragukan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa taqulu syuhada'a min dunillahi in kuntum shadiqin." Dan jika kalian ragu terhadap Al-Quran, apa yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah dan panggillah orang-orang jika kamu orang-orang yang benar. Kemudian dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna Al-Quran
min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya kalian akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kulli wa lahu karihal musyrikun wa lahu karihal munafiqun wa lahu karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabi qatima wa amarna bidzalika irsadana wa ta'lima wa qala ta'ala wa la yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'alu wa la dhikrullahi akbar wa aqimus shalah. Thanks for watching this video. Please subscribe our channel.